Shalom, horasma dihamu amang inang na tua-tua nami, seksi lansia, di bagasan Tikion, na yang pukau utama PHD seksi lansia, secara online, alani amang inang, tapara dema rohadohot pikirata. Jumolo mahita martangi yang di bagasan, rohat tabe martangi yang mahita. Amin. Tapuji matuhata marede mahita sian buku Eden nomor 580 ayat na parjolo. Marilah kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu sekalian. Amin. Amang inang, seksi lansia, ruas nihurian nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, terupuk jamita renungan bagi kita pada saat ini, PHD seksi lansia, di surat 2 Korintus bidualu memukasian ayat sada sahatu ayat itu. 2 Korintus pasal 8 ayat 1 sampai 7. Demikianlah firman Tuhan. Saudara-saudara, kami hendak memberitahukan kepada kamu tentang kasih karunia yang dianugerahkan kepada jemaat-jemaat di Makedonia. Selagi dicobai dengan berat dalam berbagai penderitaan, sukacita mereka meluap. Dan meskipun mereka sangat miskin, namun mereka kaya dalam kemurahan. Aku bersaksi bahwa mereka telah memberikan menurut kemampuan mereka, bahkan melampaui kemampuan mereka. Dengan kerelaan sendiri mereka meminta dan mendesak kepada kami, supaya mereka juga beroleh kasih karunia untuk mengambil bagian dalam pelayanan kepada orang-orang kudus. Mereka memberikan lebih banyak daripada yang kami harapkan. Mereka memberikan diri mereka pertama-tama kepada Allah, kemudian oleh karena kehendak Allah juga kepada kami. Sebab itu kami mendesak kepada Titus supaya ia mengunjungi kamu dan menyelesaikan pelayanan kasih itu sebagaimana ia telah memulainya. Maka sekarang sama seperti kamu kaya dalam segala sesuatu, dalam iman, dalam perkataan, dalam pengetahuan, dalam kesungguhan untuk membantu, dan dalam kasihmu terhadap kami, demikianlah juga hendaknya kamu kaya dalam pelayanan kasih ini. Demikianlah firman Tuhan. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mungkin sering mendengar apa yang dituliskan oleh Rasul di dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 35. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Mungkin pernyataan ini tidak diterima oleh setiap orang dengan mudah. Ada analisa-analisa mendalam mengenai pernyataan ini. Ada dua kata yang dikaitkan erat dalam kalimat ini, yaitu kata berbahagia dan memberi. Dengan memberi maka kita akan berbahagia, dengan memberi maka kita akan diberkati. Tapi kalau kita boleh jujur di masa kini, amang inang, memberi rasanya adalah sesuatu yang sangat
teramat sulit dilakukan. Terlebih dengan seringnya muncul perkataan ini masa-masa pandemi. Sulit sekali orang mau membuka hatinya, sulit orang mau memberi. Tidak mudah di zaman ini untuk menyetujui pernyataan atau firman yang berkata adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Yang banyak disetujui adalah lebih berbahagia menerima daripada memberi. Jadi banyak orang yang lebih suka hanya menerima tapi sungkan hatinya untuk mau memberi. Banyak orang yang lebih mudah dan bahkan cenderung mengaitkan kebahagiaan dengan menerima. Karena dengan menerima maka dia akan mendapat, akan bertambah jumlahnya. Tapi kalau memberi pasti akan berkurang. Itulah hitung-hitungan logika manusia. Dan kalau kita boleh jujur terhadap diri kita, kita ini semua mungkin lebih suka juga dibantu. Suka sekali orang mau menerima bantuan. Siapa yang tidak suka menerima bantuan orang lain? Dibantu berjalan, dibantu untuk mendapatkan makanan dan banyak hal lainnya, rasa-rasanya ini sangat membahagiakan. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, di dalam khotbah hari ini, surat yang disampaikan oleh Rasul Paulus teramat sangat mencengangkan bagi jemaat Korintus. Di dalam khotbah ini Paulus memakai satu profil jemaat, yaitu jemaat yang ada di Makedonia. Dikatakan bahwa Paulus ingin mendorong jemaat yang ada di Korintus meniru gaya hidup jemaat di Makedonia. Apakah yang terjadi dan bagaimanakah sebenarnya jemaat di Makedonia? Sehingga penting sekali bagi Paulus ini menyampaikan kepada jemaat di Korintus, kalian harus belajar kepada jemaat di Makedonia. Paulus memberikan contoh kondisi jemaat yang ada di Makedonia kepada jemaat di Korintus. Makedonia adalah salah satu jemaat atau gereja yang hidup menderita dan sangat miskin dalam harta pada waktu itu. Tetapi ada hal yang istimewa mereka lakukan. Jemaat di Makedonia sekalipun miskin di dalam harta dan hidupnya menderita, tetapi mereka kaya akan kasih dan memberi. Mereka memberikan bantuan melebihi kemampuan mereka. Kita baca tadi pada ayat yang kelima. Dan Paulus mengingatkan jemaat di Korintus bahwa mereka adalah jemaat yang kaya dalam segalanya. Maka seharusnya mereka bisa melebihi jemaat di Makedonia. Kenapa Paulus penting mengingatkan ini? Karena timbulnya egois pada waktu itu di jemaat Korintus. Mereka justru sibuk untuk berbuat dan membentuk kelompok-kelompok. Mereka kaya akan intelektual, kaya akan materi, tetapi itu semua dipakai untuk membentuk kelompok-kelompok, untuk saling menunjukkan kehebatannya. Dan mereka tidak sibuk untuk memberi dan melayani dalam kasih. Inilah yang dikritik oleh Rasul Paulus. Jadi Paulus memberikan nasihat kepada jemaat di Korintus supaya mereka belajar kepada jemaat di Makedonia yang mampu memberi bahkan di tengah kehidupan mereka yang menderita dan miskin secara finansial. Amang inang yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, melalui profil Makedonia dan nasihat Paulus ini, apakah yang dapat kita renungkan? Apakah yang dapat kita perbuat untuk kita lakukan sebagai lansia? Amang dan inang na tua-tua nami, sebagai lansia apakah yang dapat kita petik melalui khotbah ini? Yang pertama, kita diajarkan bahkan sampai usia tua kita ini, kita harus gemar memberi. Kita harus gemar untuk memberi daripada sekedar menerima saja. Mungkin kita sering berpikir, mulu ngama tua, mulu boy holan majalo nama. Dan kita akan kumpulkan itu dari anak cucu kita, dari keluarga pinopar kita. Tapi itu semua mau kemana? Bukankah kita bertujuan untuk meninggalkan dunia ini dan berjumpa dengan Tuhan di dalam kerajaan surga?
maka harta semua itu tidak menjadi penting dan prioritas, apalagi ngama tua kita. Maka walaupun sudah semakin tua, tetapi jiwa untuk memberi biarlah semakin bertumbuh dalam diri kita. Selagi boy hita amang inang mangaleon tu pino pertai talehon ma tikita pe talehon ma. Apalagi di zaman masa kini ada banyak sekali pinopar kita mungkin dari parumain dan hela kita, di mana pahopu kita itu tidak ada yang menjaga mungkin karena pangurupi sulit mencari di zaman sekarang ini. Lalu kita dipakai, kita dipanggil untuk boleh menjaga pahopu kita. Maka berilah juga waktu kita dengan sukacita. Bican adong tiki, bican adong hahipason amang inang, marilah kita lakukan dengan sukacita. Ini juga adalah renungan yang pertama. Biarlah kita menjadi jemaat Amang Inang, menjadi seksi lansia, kategorial jemaat lansia yang gemar untuk memberi daripada menerima. Tetapi yang kedua, kita melihat juga belajar dari jemaat di Makedonia. Mereka miskin dalam hal finansial, harta. Mereka bukan jemaat yang berlebihan dalam hal materi, berpakaiannya mewah. Oh tidak. Mereka orang yang sangat miskin. Tetapi Paulus memuji jemaat di Makedonia yang kaya akan kemurahan. Inilah yang kedua yang akan kita renungkan. Kita memang memiliki kondisi hidup yang berbeda amang inang. Adong do nagudang artana sinamotna alay adong do muse nasoadong agia aha nang penunga matua. Kondisi hidup itu tidak boleh menjadi ukuran kita menjadi orang yang pemberi atau tidak. Saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya tidak dapat lagi memberikan untuk gereja. Tidak, jangan berkata seperti itu amang inang. Selagi amang inang memiliki daya, memiliki berkat daripada Tuhan, berikan juga kepada Tuhan. Bahkan mungkin kami akan melihat dari orang tua kami menunjukkan kasihnya kepada Tuhan melalui pilihannya, melalui ucapan syukurnya. Dan itu yang ditunjukkan oleh jemaat di Makedonia. Dan itu akan menjadi profil bagi kita saat ini. Biarlah kita hidup dengan kemurahan. Tupino partai unang holit hita amang ina, kita beri kalau kita bisa membantu mereka. Pahoputai. Apalagi molo pahopu, macailas dorohana dapat ibana, uang jajan sian opungna. Mari kita lakukan itu juga. Itu adalah juga bukti kita kaya akan kemurahan. Terlebih di gereja kepada Tuhan. Biarlah kita tidak memakai hitung-hitungan matematika. 1 tambah 1 sama dengan 2. Tapi bagi Tuhan 1 tambah 1 adalah begitu banyak. Unlogic, tidak masuk akal. Tetapi itulah kemurahan Tuhan. Dan yang ketiga adalah dikatakan pada ayat yang ketiga, mereka memberi melampaui kemampuan. Sangat luar biasa. Mereka memberi melampaui kemampuan. Rasul Paulus memberikan kesaksian bagaimana jemaat di Makedonia mampu memberikan melebihi dari kemampuan mereka. Kita baru saja memestakan pesta Gotilon. Lalu ada banyak sekali hal-hal yang dilakukan oleh panitia untuk pengumpulan dana. Meskipun hati ini begitu kecut dan tawar hati melihat kondisi pandemi sekarang ini, tetapi Tuhan membuktikan jemaat HKBP Keramat Jati yang mengalami pandemi sekalipun mampu memberi untuk Tuhan, melampaui dari apa yang kita pikirkan. Seperti yang dilakukan oleh jemaat di Makedonia, jemaat Keramat Jati dalam rangka ulang tahunnya juga melakukan hal yang sama. Dan biarlah ini terus bertumbuh di tengah kehidupan bergereja. Jadi kadang kita berpikir dengan pikiran manusia, namun kalau Tuhan berkata ya, maka terjadilah demikian. Jadi jangan pernah mengukur pikiran-pikiran kita ini sama seperti apa yang Tuhan rencanakan. Semua itu bisa terjadi bahkan di luar pikiran kita. Oleh karena itu, amang inang, yang ketiga mengajak kita untuk mampu memberikan apapun yang dapat kita berikan. Nang penguama tua, aliringkas kita tu gereja, talehon tikitai, lebih daripada kemampuan orang-orang yang muda.
Pada pukul 6 pagi setiap hari Minggu, orang tua lansia banyak memenuhi ruangan gereja ini. Itu memberikan bukti bahwa memberikan lebih daripada kemampuannya penunggal lansia, tetapi kerajinannya luar biasa. Dan kadang malah orang-orang yang lebih muda itu datangnya terlambat. Tapi kalau yang sudah tua akan hadir bahkan setengah jam sebelum ibadah dimulai, melampaui kemampuan. Torus manian songoni amang inang sebagai bukti cinta kita kepada Tuhan. Tetapi yang kemudian dikatakan pada ayat yang ke-6 sampai yang ke-7, kamu kaya akan segala sesuatu. Paulus mengingatkan jemaat di Korintus, kamu kaya akan segala sesuatu, maka harus lebih kaya lagi dalam hal memberi. Ini mengingatkan kita amang inang, kalau kita memiliki, kalau kita sanggup, kalau kita dapat memberikan, maka berikanlah kepada Tuhan yang terbaik, maka berikanlah kepada Tuhan. Apapun yang kita miliki itu kembali kepada Tuhan. Dikatakan supaya kita menjadi kaya pada ayat 7. Kalau kita kaya dalam segala sesuatu, pikiran, intelektualitas, dan juga bahkan harta, maka pemberian kepada Tuhan harus lebih. Jadi orang yang semakin memiliki harta, tanggung jawabnya untuk berbagi itu lebih besar. Oleh karena itu Paulus mengingatkan, jika engkau kaya dalam segala sesuatu, apapun itu yang kau miliki, maka tingkat pemberianmu harus lebih banyak dibandingkan mereka yang tidak sama denganmu. Ini juga bagi kita amang ina. Nah Tuhan nami lansia. Dan di dalam khotbah hari ini kita belajar yang terakhir, bagaimana supaya kita memberikan dengan sukacita dan percaya bahwa setiap orang yang memberi dengan sukacita, maka hidupnya akan diberkati. Amang inang na tua-tua nami seksi lansia, ada suatu fakta menarik di dalam geografis yang diungkapkan dalam satu buku. Dikatakan bahwa ada persamaan dan perbedaan antara Danau Galilea dan Laut Mati. Dikatakan perbedaan yang utama adalah Danau Galilea ini adalah sebuah danau, sedangkan Laut Mati adalah sebuah laut. Tetapi ada lagi perbedaan yang terpenting yang dapat menjadi pelajaran bagi kita para manusia. Perbedaan itu adalah Danau Galilea dihidupi oleh berbagai tumbuh-tumbuhan yang amat indah di sekelilingnya, dan di dalam danau itu tumbuh juga berbagai jenis-jenis ikan yang begitu banyak, hewan air yang hidup dan berkembang dengan baik. Tetapi sebaliknya, Laut Mati adalah tempat yang tidak bisa ditinggali. Tidak ada tumbuhan atau spesies yang dapat hidup di dalam maupun di sekeliling Laut Mati. Karena apa? Karena kadar garamnya yang begitu tinggi. Dan bukan hanya itu, baunya pun tidak sedap. Sangat tidak sedap. Inilah perbedaannya, tetapi ada persamaannya. Mereka sama-sama mendapatkan sumber air yang sama. Mereka sama-sama mendapatkan sumber air yang sama, yaitu dari Sungai Yordan. Pertanyaannya, mengapa Danau Galilea itu hidup subur, ada banyak spesies hewan air, sedangkan Laut Mati ini berbau busuk dan tingkat kadar garamnya sangat tinggi, padahal sumber airnya sama dari Sungai Yordan? Apa yang membuat? Yaitu prinsip yang tadi, memberi dan menerima. Sungai Yordan ketika mengalirkan ke Danau Galilea, maka air yang ada di Danau Galilea itu dicurahkan kembali ke sekelilingnya. Jadi dia menerima lalu memberi lagi. Tetapi Laut Mati ketika dia menerima sumber air dari Sungai Yordan, dia tidak mengirimkan kembali air itu, tetapi menyimpannya di Laut Mati sehingga kadar garamnya tinggi dan berbau busuk. Ini mengajarkan kita manusia, kita menerima berkat dari Tuhan yang sama, tetapi hidup kita bisa berbeda. Ada yang berbau busuk karena dia hanya memegang saja, menyimpan saja, tidak mau memberikan, bahkan sampai usia tuanya terus saja dipegang harta itu, tidak mau untuk membantu akapinoparnya mungkin, maka itu seperti Laut Mati. Tetapi kalau Danau Galilea, dia menerima lalu memberikan lagi. Dan itu juga yang perlu untuk kita renungkan. Di masa tua kita ini amang inang, mari saudara-saudari, nah tua-tua nami seksi lansia, semakin merindukan kehidupan yang memberi daripada menerima. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Amin. Marilah kita berdoa.
Terima kasih Bapa di surga untuk berkat-Mu yang melimpah di dalam persekutuan kami PHD Seksi Lansia secara online ini. Kami bersyukur karena firman-Mu menegur kami, agar di dalam kehidupan seluruh jemaat-Mu Seksi Lansia yang memasuki usia-usia yang sudah semakin menua, Tuhan ajarkan supaya dapat memiliki gaya hidup untuk memberi, sebagaimana kasih Tuhan juga yang senantiasa menganugerahkan berkat dalam kehidupan kami. Biarlah Engkau menggerakkan hati dari setiap seksi lansia ini untuk semakin rindu memberi dalam berbagai hal yang mereka miliki, di tengah gereja atau di tengah keluarga. Berkati seluruh pinopar mereka ya Tuhan Allah, dan berikan mereka juga kesehatan dan sukacita yang sempurna melalui firman ini. Bila ada jemaat-Mu seksi lansia yang sedang terbaring lemah dalam sakitnya, Tuhan akan berikan kesembuhan dan keyakinan bahwa mereka akan pulih dalam tangan Tuhan. Ya Tuhan Allah, berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Amang inang na tua-tua nami seksi lansia, nuai tapasahat mapeleata tu debata jala maredde mahita. Sian buku ede nomor 672 ayat na parjol. Tatangnya koma peleata ale debata aman namin na di banua gijang hodo haroroan ni saluhut sileo-leho na dinggan dohot nasa ulibasa na mauliutus upasat hami masiya na nilehom mitu hami pelean nami tuho say jalo may gabe uap na husus di jolom paso-paso may jalan ramoti asa huparhasia kami peleanon pati bulhon harajaw mo di tonga-tonga ni huriam dohot di portibion buhay marohan nami marhiti-hiti todim asalam hutad dahami godang ni sileo-lehom mitu hami asalam girgir hami madok mauliate tuho marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Rab mahita martangiang ditangiang ale aman nami. Ale aman nami na di banua gijang. Say pinarbadia magoarmu. Say Roma harajaonmu. Say saud malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang. Lehon matuhami sadarion hanguluan siapari. Say sama dosa nami songon panesa nami. Di dosa ni dongan namar dosa tuhami. Unang hami togihon tu panguncunan. Palua mahamisian pangago. Ay hodo na puna harajaon. Dohot hagogoon. Rodi hasangapon sa leleng-nileleng na. Amin. Asin ni rohan itu hata Yesus Kristus, holong ni rohan ni debata ama. Dohot para saoran ito di parbadia ma, nama dongani hamu saluhutna. Amin. Songonima acara PHD Seksi Lansia di Hita Saluhutna Amang Inang. Kiranya Tuhan memberkati, salam sehat dan tetap bersuka cita. Horas.